Merefleksi kehidupan melalui puisi rakyat. Meliputi puisi rakyat yang sudah populer di Indonesia, seperti pantun, syair, dan gurindam, serta puisi rakyat setempat lainnya. Mengapa pantun disebut puisi rakyat? Pantun tercipta dari kehidupan rakyat, dekat dengan rakyat, dan hampir di semua daerah terdapat pantun, sehingga disebut sebagai puisi rakyat. Pantun disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya, di daerah Minang, pantun disebut sebagai patuntun atau petuntun. Di daerah Jawa, dikenal dengan parikan. Di daerah Sunda, disebut dengan paparikan. Di daerah Batak, disebut dengan umpama atau ende-ende. Di daerah Toraja, disebut dengan londe. Di daerah Aceh dan Ambon, dikenal dengan panton. Di daerah Bengkulu, disebut dengan rejong. Syair juga merupakan bentuk puisi rakyat. Kata syair berasal dari bahasa Arab, syu'ur yang artinya perasaan. Dilihat dari asal katanya, syair dapat diartikan sebagai ekspresi perasaan atau pikiran pembuatnya. Ada juga yang mengatakan syair berasal dari Persia, yang masuk ke Melayu melalui para saudagar dan menjadi kekayaan sastra Melayu. Hamzah Fansuri adalah sastrawan yang berjasa dalam mengembangkan syair di Melayu. Puisi rakyat yang disebut gurindam. Gurindam adalah puisi rakyat yang berasal dari Tamil. Gurindam yang terkenal adalah Gurindam 11 karya Raja Ali Haji. Seperti halnya syair, gurindam masuk ke wilayah Melayu melalui perantara para pedagang saudagar datang ke wilayah Melayu. Contoh puisi rakyat. Pantun. Jangan dipetik selagi kuncup. Biar tumbuh bersama duri. Menghormati orang tua selagi hidup. Lebih mulia daripada kenduri. Contoh puisi rakyat. Syair. Wahai Ananda, buah hati ayah. Sifat berani menegakkan marwah. Membela keadilan usah berlengah. Menegakkan yang hak usah berkilah. Contoh puisi rakyat. Gurindam. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat. Pantun terkadang menggunakan kata-kata yang bermakna lugas, tetapi kadang-kadang juga menggunakan kata-kata kias. Makna lugas adalah makna kata yang sesungguhnya seperti pada kamus makna apa adanya. Makna kias adalah makna yang sudah mendapatkan tambahan nilai rasa. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Rima pantun adalah ABAB. Rima seperti itu disebut rima berpeluk. Rima berpeluk adalah rima akhir pada bait berlarik genap, yang larik pertamanya berima dengan larik ketiga dan larik kedua berima dengan larik keempat. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Puisi rakyat.
Struktur pantun terdiri dari dua, yaitu sampiran. Contoh dari sampiran. Kemana kancil kita kejar? A. Ke dalam pasar kita mencari. B. Isi. Contoh dari isi. Ketika kecil rajin belajar. A. Setelah besar senanglah diri. B. Struktur syair. Isi. Baris Key 1. Inilah gerangan suatu madah. Bersajak A. Mengarangkan syair terlalu indah. Bersajak A. Baris Key 2. Baris ketiga. Membetuli jalan tempat berpindah. Bersajak A. Baris keempat. Di sanalah, itikat diperbetuli sudah bersajak A. Struktur gurindam. IC. Baris ke-1. Barang siapa mengenal yang 4 bersajak A. Baris kedua. Maka, yaitulah orang makrifat bersajak A. Unsur kebahasaan pantun dan syair. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata. Dalam pantun dan syair, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata khas, tepat, dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu sebagaimana pesan yang ingin disampaikan. Bahasa kiasan. Istilah bahasa kiasan merupakan kebalikan dengan bahasa yang lugas. Jadi, bahasa kiasan merupakan bahasa yang memiliki makna kias atau makna yang sudah mendapatkan penambahan rasa makna yang tidak sesungguhnya. Bahasa kiasan digunakan untuk memperlembut pengungkapan pesan sehingga pesan yang disampaikan lebih mengena ke hati pendengar. Imaji, citraan. Imaji atau citraan adalah penggambaran yang diciptakan secara tidak langsung oleh pelantun pantun. Dengan penggambaran ini, seolah-olah pembaca atau pendengar dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang diungkapkan pada puisi tersebut secara langsung. Bunyi. Bunyi muncul karena kata-kata yang diucapkan. Bunyi yang diucapkan tersebut akan menimbulkan nilai rasa yang berbeda-beda, misalnya rasa sedih, rasa bahagia, rasa kecewa, dan sebagainya. Pada pantun dan syair, terdapat permainan bunyi pada akhir larik yang disebut rima. Rima merupakan unsur pengulangan bunyi pada pantun dan syair baik di dalam baris maupun pada akhir baris. Pantun berbeda dari dua struktur, sampiran dan isi. Hanya dibangun sampiran oleh adalah isi. Bagian pantun yang isi berupa syair dituangkan pada larik ke bagian sampai keempat. Bagian sampiran pantun terdapat pada larik ke satu dan kedua dan kedua. Isi merupakan bagian syair dan gurindam yang terdapat tidak memiliki pada bagian sampiran dan keempat. Menyusun.
Puisi rakyat. Ciri pantun. Terdiri atas 4 larik sebait. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Setiap akhir larik per bait bersajak abe-abe. Larik ke-1 dan kedua sebagai sampiran. Larik ketiga dan keempat sebagai isi. Berisi nasihat, budi pekerti, ajaran agama, teka-teki. Ciri syair. Terdiri atas 4 larik sebait. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Setiap bait bersajak akhir AA. Semua larik merupakan isi. Mengisahkan cerita tentang suatu peristiwa. Ciri gurindam. Terdiri atas 2 larik sebait. Setiap larik terdiri atas 8-12 suku kata. Setiap akhir larik dalam satu bait bersajak A. Semua larik merupakan isi. Larik ke-1 sebab, larik kedua akibat. Pada umumnya berisi nasihat. Karakteristik pantun adalah sebagai berikut. Terdiri atas 4 larik sebait. Setiap larik terdiri atas 8-12 suku kata. Setiap akhir larik per bait bersajak abe-abe. Larik ke-1 dan ke-2 sebagai sampiran. Larik ketiga dan ke-4 sebagai isi. Berisi nasihat dipekerti, ajaran agama, teka-teki. Syair dibagi menjadi 5 golongan. Syair agama, yaitu syair yang bercerita tentang mengandung nilai-nilai dalam istana kerajaan. Misalnya syair riwayat syair Ken Tambuhan. Syair romantis, yaitu syair yang menceritakan masalah cinta yang romantis. Misalnya, syair bidasari. Syair kiasan, yaitu syair yang menceritakan masalah percintaan, tetapi disimbolkan atau dikiaskan melalui kehidupan binatang. Misalnya, syair burung punggu. Syair sejarah, yaitu syair yang menceritakan peristiwa yang dikaitkan dengan sejarah. Misalnya, syair Perang Mengkasar. Pantun, syair, dan gurindam merupakan puisi rakyat dari Melayu. Sebagai puisi rakyat, pantun, syair, dan gurindam banyak menggunakan kata-kata arkais, yaitu kata-kata kuno zaman dahulu, yang sudah tidak lazim digunakan pada masa kini. Dalam puisi rakyat sering ditemukan bahasa kiasan. Bahasa kiasan merupakan cara mengungkapkan suatu maksud secara tidak langsung. Kata-kata yang digunakan pada pantun menimbulkan imaji-imaji atau gambaran angan. Imaji tersebut meliputi imaji visual, imaji indera penglihatan, imaji auditori, imaji indera pendengaran, imaji taktil, imaji indera perasa.
Bunyi pada puisi rakyat yang berkaitan dengan rima, yang terbagi menjadi beberapa macam. Rima sempurna, yaitu rima yang bunyi suku akhirnya sama, misalnya tapi, sepi, sapi, kopi, dan sebagainya. Rima tidak sempurna, yaitu rima yang bunyi suku akhirnya hanya sebagian yang sama, misalnya malang, terbang, riang, senang, dan sebagainya. Kata-kata arkais adalah kata-kata kuno yang sudah tidak lazim digunakan pada zaman sekarang. Contoh-contoh kata arkais yang diberikan adalah tingkap, gaharu, biduk, lubuk, langau, lesap, tenun, dan sebagainya. Pantun berbahasa daerah Minang. Manimbo sambia pakai pita. Pai manimbo ka kota Paris. Namo ambo tatakania. Ambo yang paling ancak dan manis. Terjemahan. Menimba air sambil pakai pita. Menimbanya di kota Paris. Nama saya Tatakania. Yang paling cantik dan manis. Puisi rakyat tersebut berisi tentang seseorang yang memperkenalkan diri. Namanya Tatakania. Wajahnya cantik dan manis. Rangkuman. Puisi rakyat adalah puisi yang berkembang di masyarakat pada zaman dahulu, sebagai warisan budaya atau tradisi sastra lisan. Ini menekankan sifat tradisional dan lisan dari puisi rakyat. Sebagai tradisi lisan, puisi rakyat disebarkan ke masyarakat dari mulut ke mulut. Ini menjelaskan bagaimana puisi rakyat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ciri khas puisi rakyat adalah bentuknya yang terikat, fixed phrase, yaitu beberapa deret kalimat yang dibentuk berdasarkan unsur mantra, panjang pendek suku kata, dan lemah kuatnya tekanan suara atau irama. Ini menyoroti struktur formal dan musikalitas puisi rakyat. Di setiap daerah terdapat puisi rakyat, misalnya di Jawa, terdapat puisi rakyat yang berupa tembang macapat. Di Sunda, terdapat puisi rakyat seperti sisindiran, paparikan, dan wawangsalan. Di Bali juga ada puisi rakyat yang disebut keguritan. Poin ini memberikan contoh ragam puisi rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Pantun, syair, dan gurindam merupakan jenis puisi rakyat yang populer di Indonesia. Pantun adalah puisi lama yang berasal dari Melayu. Syair merupakan puisi lama yang berkembang di Melayu dan berasal dari Arab, Persia. Gurindam adalah puisi rakyat yang berasal dari Tamil dan tersebar di wilayah Melayu dengan perantara para saudagar. Pantun memiliki karakteristik sebagai berikut. Terdiri atas 4 larik setiap bait. Setiap larik terdiri atas 8-12 suku kata. Pada akhir larik setiap bait bersajak ABAB. Memiliki bagian sampiran pada larik ke-1 dan kedua. Memiliki bagian isi pada larik ketiga dan keempat. Pantun bisa berisi nasihat, namun karakteristik rima dan struktur sampiran atau isi yang membedakannya. Syair memiliki karakteristik sebagai berikut. Terdiri atas 4 larik setiap bait. Setiap larik terdiri atas 8-12 suku kata. Pada akhir larik, setiap bait bersajak AA.
Syair tidak memiliki bagian sampiran, semua bagian merupakan isi syair. Larik ke-1 sampai ke-4 pada syair merupakan bagian isi. Syair mengisahkan suatu cerita. Gurindam memiliki karakteristik sebagai berikut. Terdiri atas 2 larik sebait. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Pada akhir larik setiap bait bersajak A. Gurindam tidak memiliki bagian sampiran. Unsur kebahasaan pantun dan syair, penggunaan kata arkais, penggunaan kata kiasan, penggunaan rima, dan penggunaan imaji gambaran angan. Kata arkais adalah kata-kata lama kuno yang jarang lagi digunakan pada masa sekarang. Kata kiasan adalah kata-kata yang memiliki makna kias bukan makna lugas, yaitu makna yang sudah mendapat penambahan nilai rasa. Rima adalah permainan bunyi pada pergantian bunyi di dalam baris atau pada pergantian baris. Ini mendefinisikan rima sebagai pola bunyi yang berulang dalam puisi. Imaji atau gambaran angan adalah cara menggambarkan suatu objek melalui apa yang dilihat, didengar, dan dirasa sehingga seolah-olah pendengar mengalami sendiri atau melihat sendiri hal yang diceritakan. Syair dapat disusun dengan menggubah cerita, misalnya cerita dongeng. Dari cerita tersebut disusun larik-larik pendek mengikuti isi cerita dan karakteristik syair.